Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Inilah hasil pertandingan Indonesia versus Arab Saudi tadi malam. Prabowo minta FIFA selidiki wasit Timur Tengah ini dan minta Ratu Tisa kembalikan Shin Tae-yong lagi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja melakoni laga berat melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Kamis dini hari pukul 00.15 waktu Indonesia Barat di bawah arahan Patrick Kluivert. Skuad Garuda tampil dengan formasi tak biasa, yakni 4-4-2. Posisi penjaga gawang diisi Martin Paes, sementara 4 bek sejajar dihuni Jakob Sayuri, Kevin Dix, Jai Itzes, dan Dean James. Di lini tengah ada Miliano Jonathan, Joe Pelupesi, Mark Klok, dan Beckham Putra. Sedangkan di lini depan, duet Ricky Kambuaya dan Ragnar Oratmangoen dipercaya memimpin serangan. Kombinasi pemain ini sontak menimbulkan perdebatan. Banyak yang menilai keputusan Patrick Kluivert menurunkan Mark Klok, Jakob Sayuri, dan Beckham Putra sejak awal terlalu berani. Gol pembuka hadir dari kaki Kevin Dix setelah Hasan Altambakti melakukan handball di kotak penalti saat menghalau tendangan bebas Dean James. Wasit langsung menunjuk titik putih dan Kevin Dix menuntaskan tugasnya dengan dingin. Skor berubah 1-0 untuk Indonesia. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Menit ke-16, Abu Al-Shamat membalas lewat sepakan rendah yang menembus gawang Martin Paes. Lalu pada menit ke-33, pelanggaran Jakob Sayuri di area terlarang membuat Feras Albrikan mendapat hadiah penalti dan sukses mengeksekusi. Arab Saudi pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Usai pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi yang berlangsung panas tadi malam, Prabowo tidak menahan kritiknya terhadap pelatih Patrick Kluivert. Ia menilai strategi yang diterapkan Kluivert terlalu kaku dan monoton, membuat permainan Indonesia kehilangan variasi. Kita lihat sendiri, permainan Indonesia malam ini seperti kehilangan kreativitas. Pola serangannya mudah dibaca, build-up-nya terlalu lambat, dan tidak ada kejutan seperti dulu waktu Shin Tae-yong melatih. Saya jujur lebih suka gaya tiki-taka dan pressing cepat ala Shin Tae-yong, karena itu yang membuat tim ini punya karakter, ujar Prabowo kepada wartawan. Selain taktik, Prabowo juga menyoroti keputusan Kluivert yang mencoret Marcelino Ferdinand dari daftar pemain. Menurutnya, Marcelino adalah aset besar dan harusnya menjadi bagian penting dalam skema permainan. Keputusan untuk mencoretnya dianggap sebagai langkah yang kurang bijak dan menunjukkan ketidaktepatan dalam membaca potensi pemain. Marcelino itu pemain muda berbakat, dia punya visi bermain yang jarang dimiliki pemain lain. Kalau pelatih tidak bisa melihat potensi sebesar itu, artinya dia tidak paham karakter sepak bola Indonesia. Saya kira Patrick Kluivert harus dievaluasi serius, bahkan kalau perlu diganti, ujar Prabowo kepada wartawan dengan nada tegas. Prabowo tak berhenti di situ. Ia kali ini secara terbuka meminta Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa, untuk segera memanggil kembali Shin Tae-yong guna menggantikan Patrick Kluivert. Menurutnya, Shin Tae-yong adalah sosok yang sudah terbukti mampu mengangkat performa timnas Indonesia dari keterpurukan ke level yang lebih kompetitif. Ia menilai pelatih asal Korea Selatan itu punya kedisiplinan tinggi, filosofi kerja keras, serta pemahaman mendalam terhadap karakter pemain Indonesia. Saya minta PSSI segera bertindak, jangan tunggu lama-lama. Shin Tae-yong harus kembali memimpin tim ini melawan Irak nanti. Dia tahu cara mengatur pemain, tahu bagaimana menghadapi tekanan pertandingan besar. Ini waktunya kita kembalikan pelatih yang benar-benar mencintai Indonesia, ujar Prabowo kepada awak media pagi ini.
Menariknya, Shin Tae-yong dikabarkan masih bersedia melatih timnas Indonesia lagi. Dalam unggahan terbarunya di akun Instagram pribadinya, pelatih asal Korea itu menulis pesan penuh haru. Ia mengaku mencintai Indonesia dan tidak ingin melatih negara lain. Saya mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Selama saya masih bisa membantu, saya akan kembali. Saya ingin melihat tim ini berkembang lebih jauh lagi. Karena Indonesia sudah seperti rumah kedua bagi saya, ujar Shin Tae-yong pagi ini di Instagram pribadinya. Unggahan itu langsung disambut positif oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang membanjiri kolom komentar dengan dukungan agar Shin Tae-yong benar-benar kembali. Beberapa pemain bahkan ikut menyukai unggahan tersebut, seolah memberi sinyal setuju dengan keinginan sang pelatih. Jika benar kembali, STY akan memimpin Indonesia menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang, laga yang bisa menjadi titik balik kebangkitan timnas merah putih. Indonesia usai menghadapi Arab Saudi tadi malam kini bersiap menantang Irak pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde keempat. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 12 Oktober 2025, di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Kick-off dimulai pukul 2.30 WIB dini hari dan disiarkan langsung melalui RCTI serta Vision. Laga ini akan menjadi salah satu duel penting yang menentukan posisi Indonesia di klasemen Grup B setelah hasil melawan Arab Saudi yang cukup kontroversial. Pertandingan melawan Irak bukan perkara mudah. Dalam 3 pertemuan terakhir saat dilatih Shin Tae-yong, Indonesia belum sekalipun meraih kemenangan. Meski begitu, skuad yang dimiliki saat ini dinilai jauh lebih solid. Ole Romeni dan kawan-kawan wajib memberikan performa terbaik untuk meraih hasil positif. Kondisi fisik dan mental para pemain akan diuji, apalagi mereka hanya memiliki waktu pemulihan singkat setelah laga sebelumnya. Irak sendiri datang dengan kondisi lebih siap. Laga melawan Indonesia akan menjadi pertandingan pertama mereka di Grup B, sehingga memiliki waktu persiapan lebih panjang. Sementara itu, Indonesia baru berkumpul dalam training camp pada 6 September, langsung melakoni pertandingan berat melawan Arab Saudi pada 9 Oktober, dan kini harus bersiap lagi untuk 12 Oktober menghadapi Irak. Media Irak juga memberikan pandangan menarik. Mereka menyebut peluang Indonesia bisa lebih besar jika kembali dilatih oleh Shin Tae-yong. Hal itu karena STY sudah sangat memahami karakter dan taktik pelatih Irak saat ini, Graham Arnold. Pelatih asal Australia itu sebelumnya dipecat dari federasi negaranya setelah hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Indonesia di Stadion GBK. Dengan kondisi tersebut, laga nanti diyakini akan berlangsung sengit dan penuh strategi. Nova Arianto beberkan evaluasi mengejutkan usai timnas U17 takluk tipis dari Makedonia Utara. Tim Garuda Asia kini siap tempur dan fokus jalan ITC ke Dubai demi Piala Dunia U17 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, kini tengah menatap Piala Dunia U17 2025 dengan penuh keseriusan. Persiapan panjang telah dimulai melalui program pemusatan latihan atau training camp di Bulgaria, yang menjadi bagian penting dari perjalanan Garuda Asia menuju turnamen dunia tersebut. Nova menilai, proses ini bukan sekadar soal teknik dan fisik, tetapi juga pembentukan mental juang serta konsistensi pemain muda agar siap bersaing di level tertinggi. Dalam salah satu laga uji coba yang digelar pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, Indonesia U17 harus mengakui keunggulan tipis Makedonia Utara dengan skor 0-1. Meski hasilnya kurang memuaskan, Nova menilai pertandingan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga. Ia menyebut bahwa kekalahan itu membuka mata seluruh tim mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki sebelum tampil di ajang sesungguhnya. Menurutnya, para pemain kini lebih memahami seberapa besar tantangan yang menanti di turnamen nanti dan bagaimana pentingnya menjaga fokus selama 90 menit penuh. Nova juga menyoroti momen-momen di mana tim kehilangan konsentrasi, yang akhirnya berbuah peluang bagi lawan. Dari situ, ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan komunikasi di lapangan agar kesalahan serupa tak terulang. Ia meyakini, melalui evaluasi yang matang, seluruh pemain dapat meningkatkan performa dan tampil lebih solid dalam laga-laga berikutnya. Kedepan, skuad Garuda Asia akan melanjutkan agenda pemusatan latihan di luar negeri. Pada bulan Oktober mendatang, mereka dijadwalkan bertolak ke Dubai
Uni Emirat Arab, untuk melanjutkan program penguatan tim sekaligus mengasah kemampuan melalui laga uji coba melawan tim-tim tangguh dari kawasan Timur Tengah. Nova berharap, pengalaman bermain di luar negeri dapat membentuk karakter dan mental bertanding anak asuhnya. Selain memperbaiki kelemahan, Nova juga akan menyeleksi dengan ketat siapa saja yang berhak membela Indonesia di Piala Dunia U17 nanti. Ia menegaskan bahwa hanya pemain dengan performa terbaik dan mental kuat yang akan dipilih. Sebelum keberangkatan ke Dubai, tim dijadwalkan menggelar TC terakhir di Yogyakarta. Agenda ini menjadi tahap akhir evaluasi sekaligus kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Nova menutup dengan optimisme, bahwa melalui proses panjang dan disiplin, Indonesia U17 bisa tampil kompetitif di Piala Dunia mendatang. Gaji Egy Maulana Fikri dan Mark Klok bikin melongo, nilainya hampir sentuh Rp7 miliar per musim. Siapa yang lebih tajir di antara dua bintang timnas Indonesia ini? Perbandingan gaji antara Egy Maulana Fikri dan Mark Klok memang menjadi topik menarik di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Keduanya dikenal sebagai sosok penting di klub masing-masing sekaligus pilar utama timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan status sebagai pemain nasional dan bintang klub, wajar bila publik penasaran seberapa besar penghasilan dua pemain ini. Egy Maulana Fikri saat ini memperkuat Dewa United dan tampil cukup konsisten di lini depan. Meski klub asal Tangerang Selatan itu jarang membocorkan data keuangan, banyak pihak memperkirakan bayaran Egy termasuk dalam kategori tinggi untuk ukuran pemain lokal. Jika mengacu pada nilai pasarnya yang mencapai sekitar 6 miliar rupiah lebih, angka tersebut diyakini berkaitan erat dengan gaji tahunan yang diterimanya. Pasalnya, nilai pasar seorang pemain biasanya dipengaruhi oleh performa, pengalaman, dan tentu saja besarnya kontrak. Dengan kontribusi dan nama besar yang dimilikinya, wajar bila Egy termasuk dalam jajaran pemain dengan bayaran tinggi di Liga 1. Sementara itu, Mark Klok yang kini memperkuat Persib Bandung juga tak kalah mencuri perhatian. Gelandang berdarah Belanda tersebut telah lama menjadi motor permainan Pangeran Biru. Meski klub tak pernah mengungkap secara resmi besaran kontraknya, banyak analis memperkirakan Klok menerima gaji tahunan yang nilainya hampir mendekati 7 miliar rupiah. Estimasi ini muncul setelah melihat tren penurunan nilai pasarnya dalam beberapa musim terakhir. Namun, penurunan tersebut bukan berarti performanya menurun drastis, melainkan lebih kepada faktor usia dan kebijakan klub dalam menyesuaikan kontrak pemain senior. Walau begitu, posisi Klok di Persib tetap penting. Ia menjadi salah satu pemain yang berpengaruh baik di lapangan maupun di ruang ganti. Namun, kabarnya Klok bukan pemain dengan penghasilan tertinggi di skuad asuhan pelatih Bojan Hodak tersebut. Nama Tom Haye disebut-sebut memiliki kontrak paling besar di Persib, mengingat statusnya sebagai pemain asing dengan pengalaman Eropa. Secara keseluruhan, baik Egy maupun Klok sama-sama menikmati status sebagai pemain papan atas di Indonesia. Perbedaan nilai gaji di antara keduanya tak lepas dari faktor klub, usia, pengalaman, serta kontribusi di lapangan. Meski begitu, keduanya tetap memiliki satu tujuan besar, membawa timnas Indonesia tampil gemilang di kancah internasional. Timnas Indonesia menginap di hotel mewah yang pernah dihuni Real Madrid jelang duel panas di Jeddah. Garuda siap bikin kejutan lawan Arab Saudi dan Irak demi tiket Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa timnas Indonesia akan bermarkas di Hotel Park Hyatt Jeddah selama menjalani masa persiapan menuju dua laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemilihan hotel mewah ini bukan tanpa alasan. Selain memiliki fasilitas kelas dunia, lokasinya yang strategis membuat para pemain bisa beristirahat dengan tenang sekaligus tetap fokus menatap pertandingan besar menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua laga krusial ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada tanggal 9 dan tanggal 12 Oktober waktu Indonesia. Tim Garuda diharapkan mampu mencuri kemenangan dari dua tim kuat tersebut demi menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika mampu meraih hasil sempurna, Indonesia berpeluang besar menjadi juara grup. Namun, andai finish di posisi kedua,
skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong masih memiliki kans melalui jalur playoff antar konfederasi yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Hotel Park Hyatt Jeddah sendiri terletak di kawasan elit Al-Hamra, di sepanjang Kornice Selatan Jeddah, dengan pemandangan langsung ke Laut Merah. Lokasi hotel ini sangat prestisius, hanya berjarak beberapa menit dari pusat kota dan sekitar setengah jam dari Bandara Internasional Raja Abdul Aziz. Sebagai penginapan bintang 5, Park Hyatt Jeddah terkenal dengan pelayanan eksklusifnya, fasilitas spa berstandar internasional, serta area latihan dan kebugaran yang cocok untuk kebutuhan atlet profesional. Menariknya, hotel ini juga memiliki sejarah panjang sebagai tempat menginap tim-tim elit dunia. Salah satu yang pernah merasakan kenyamanannya adalah Real Madrid, ketika mereka tampil di semifinal Piala Super Spanyol pada Januari tahun 2025. Kala itu, tim asuhan Carlo Ancelotti menginap di sana sebelum berlaga melawan Mallorca di stadion yang sama, King Abdullah Sports City. Sementara itu, meski tidak ada catatan resmi mengenai pemain Manchester City menginap di hotel tersebut, tim juara Liga Inggris itu memang pernah datang ke Jeddah untuk tampil di final Piala Dunia antar klub 2023. Dalam laga yang digelar di stadion yang sama, The Citizens berhasil meraih kemenangan telak 4-0 atas Fluminense dan keluar sebagai juara dunia. Dengan segala fasilitas mewah dan pengalaman melayani klub besar Eropa, Park Hyatt Jeddah diyakini akan menjadi tempat ideal bagi timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi 2 pertandingan berat di kualifikasi kali ini. Jordi Amat angkat suara soal wasit Timur Tengah yang pimpin laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. PSSI langsung kirim protes ke FIFA dan AFC demi keadilan Garuda di tanah Arab. Isu mengenai netralitas wasit kembali mencuat jelang laga penting timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekhawatiran ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menunjuk wasit asal Kuwait untuk memimpin pertandingan di Grup B, di mana Indonesia akan menghadapi 2 tim kuat, yakni Arab Saudi dan Irak. Situasi ini menimbulkan kecemasan di kubu Garuda, mengingat kedua lawan berasal dari kawasan Timur Tengah, sama seperti sang pengadil lapangan. Bek senior timnas Indonesia, Jordi Amat, secara terbuka menyampaikan harapannya agar pertandingan dapat berlangsung dengan adil. Pemain berusia 33 tahun itu menegaskan, yang diinginkan para pemain hanyalah kesempatan untuk bertanding secara sportif tanpa keputusan-keputusan berat sebelah. Ia percaya, jika pertandingan berjalan jujur dan wasit bersikap objektif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menampilkan performa terbaik dan bersaing dengan 2 lawan tangguh tersebut. Menurut Jordi, keadilan di lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil, terutama di ajang sekelas kualifikasi Piala Dunia. PSSI sendiri tidak tinggal diam menyikapi situasi ini. Melalui Sekretaris Jenderal dan jajaran pengurusnya, mereka telah melayangkan surat resmi ke FIFA serta Konfederasi Sepak Bola Asia AFC untuk menyampaikan keberatan. Dalam surat tersebut, PSSI meminta agar wasit yang memimpin pertandingan timnas Indonesia diambil dari kawasan Eropa, bukan dari negara-negara yang berdekatan dengan calon lawan. Tujuannya jelas, agar jalannya pertandingan tidak diwarnai keputusan kontroversial yang bisa merugikan skuad Garuda. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanggapan dari FIFA maupun AFC terkait surat tersebut. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengaku kecewa karena pihak federasi belum memberikan respons resmi. Ia menilai, netralitas wasit adalah hal krusial, apalagi dalam pertandingan berlevel tinggi seperti kualifikasi menuju Piala Dunia. Bila pengadil lapangan tidak mampu bersikap profesional, hal itu bisa memengaruhi jalannya pertandingan dan menurunkan semangat pemain. PSSI berharap FIFA segera meninjau ulang keputusan tersebut demi menjaga fair play dan kepercayaan semua peserta. Bagi Indonesia, laga melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal menunjukkan kemampuan dan mentalitas di hadapan dunia. Karenanya, mereka berharap semua pihak yang terlibat dapat memastikan pertandingan berjalan jujur dan transparan tanpa keberpihakan. Debut tim GIPens di Timnas U23 Indonesia akhirnya di depan mata, usai lama absen dari skuad Garuda Muda. Indra Syafri siap beri kesempatan emas di SEA Games 2025 Thailand. Peluang bagi pemain naturalisasi muda,
tim Geipens, untuk mencatatkan debut resmi bersama Timnas U23 Indonesia kini kembali terbuka lebar. Ajang SEA Games 2025 di Thailand, yang akan berlangsung pada 9 hingga tanggal 20 Desember mendatang, menjadi panggung potensial bagi bek kiri berusia 20 tahun itu untuk akhirnya mengenakan seragam Garuda Muda di kompetisi resmi. Setelah melalui perjalanan panjang dan beberapa kali absen, momen ini tampak menjadi waktu yang tepat baginya untuk unjuk kemampuan. Sebelumnya, perjalanan Geipens bersama Timnas Indonesia memang tidak berjalan mulus. Setelah resmi menyandang status warga negara Indonesia pada tanggal 8 Februari tahun 2025, ia gagal memperkuat skuad Garuda Muda di Piala Asia U20 karena proses naturalisasinya tidak selesai tepat waktu untuk memenuhi batas pendaftaran AFC. Tak berhenti di situ, kesempatan tampil di 2 turnamen berikutnya juga terlewat. Ia tak dipanggil untuk ajang Piala AFF U23 pada Juni, serta absen di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada awal September tahun 2025. Padahal, ajang kualifikasi tersebut masuk dalam kalender FIFA Matchday, yang seharusnya memungkinkan klub untuk melepas pemain ke tim nasional. Namun kabarnya, FC Emmen, klub tempat Geipens berkarir, masih memiliki agenda pertandingan domestik pada periode tersebut. Alhasil, hanya rekan sesama naturalisasi, Dion Marks, yang mendapat kesempatan debut bersama skuad asuhan Indra Syafri. Meski begitu, peluang Geipens kini terbuka lagi. Indra Syafri sendiri sudah cukup mengenal karakter dan kemampuan pemain muda tersebut sejak menurunkannya dalam turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis, ketika Geipens masih berstatus calon naturalisasi. Dalam turnamen itu, sang bek muda tampil dalam 5 pertandingan dan menunjukkan kemampuan bertahan serta kontribusi menyerang yang solid. Penampilannya bersama FC Emmen juga terus menunjukkan progres positif. Di awal musim Eerste Divisi Belanda 2025/2026, Geipens telah bermain dalam 7 dari 8 laga dan sukses mencetak 1 gol serta 1 assist. Selain piawai bermain sebagai bek kiri, ia juga mampu menempati posisi gelandang sayap bila dibutuhkan. Kini, Timnas U23 Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk mempertahankan medali emas yang diraih pada SEA Games edisi 2023. Pemusatan latihan akan digelar pada 2 hingga tanggal 14 Oktober tahun 2025, dengan beberapa nama muda seperti Raka Cahyana dan Cahya Supriyadi sudah mendapat panggilan. Besar harapan, tim Geipens kali ini benar-benar masuk dalam daftar resmi dan mencatat debut resminya di bawah Panji Garuda.